Aloha, apa kareba? Para kesatria penanggulangan bencana dimanapun Anda berada. Aloha, apa kareba? Semoga dalam keadaan prima. Dan jaya selalu. Oke, sebelum kita mulai, saya mau kasih satu fakta yang lumayan bikin merinding. Waduh, apa nih? Anda tahu nggak, kalau Kabupaten Cilacap itu ibaratnya dapat jackpot bencana. Jackpot, maksudnya? Menurut data resmi Kajian Risiko Bencana Nasional atau KRB dari BNPB, Cilacap itu masuk kategori risiko tinggi bukan cuma buat tanah longsor, Oh, oke. tapi juga tinggi untuk tsunami dan tinggi untuk kebakaran hutan dan lahan. 3 ancaman besar dalam satu paket. Wow, itu sih bukan jackpot. Itu paket hemat bencana namanya. Serem banget. Nah kan? Selamat datang kembali di podcast SKPD. Tempat kita belajar bersama, tempat kita bisa menggali, mempreteli, dan berbagi tanpa takut dibully. Bakal unboxing total tragedi longsor di Cibenying, Cilacap. Unboxing ya, oke. Iya dong, kita nggak akan cuma ngomongin beritanya yang seliweran, tapi kita bakal bedah sampai ke tulang-tulangnya. Kenapa sih bisa sampai terjadi? Apa kata data geologi dan cuaca? Dan yang paling penting, gimana sistem penanggulangan kita bekerja? Atau mungkin belum bekerja maksimal? Tujuannya jelas ya, supaya kita bisa belajar, lebih siap, dan ini jargon saya. Ancaman boleh naik, tapi bencana harus turun. Dan pastinya, save more life. Tetap semangat, mari kita mulai. Iya, Oke, kita mulai dari mana nih? Mungkin dari sisi manusianya dulu kali ya. boleh. Mari kita lihat sisi manusianya dulu. Bayangkan ya, dari laporan media kayak Kompas, CNN, Metro TV, awalnya itu kan ada 2 korban meninggal dan 21 orang dinyatakan hilang. Angka yang simpang siur di awal-awal, itu biasa terjadi. Biasa banget, angkanya terus bergerak sampai akhirnya data konfirmasi ada 11 jenazah ditemukan. Dan belasan lainnya masih dicari kan? Di Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut itu. Betul, dan angka itu, ya ampun, bukan cuma statistik. Bukan, itu nyawa. Itu adalah ayah, ibu, anak. Dan yang paling mengharukan buat saya, ada cerita soal warga yang pasang bambu di lokasi rumah mereka yang ketimbun. Oh iya, aku baca itu juga. Itu luar biasa banget sih. Tujuannya satu kan, cuma buat bantu tim SAR biar pencarian lebih cepat. Ini bukti solidaritas yang, luar biasa di tengah duka. Dan ngomongin tim SAR, tantangan mereka juga berat banget. Laporan Metro TV itu nyebutin kalau kondisi tanahnya masih labil. Masih gerak ya? Masih, dan muncul sumber-sumber air baru pasca longsor. Jadi mereka tuh kerja dengan risiko longsor susulan setiap saat. Jadi sambil mencari korban, mereka sendiri diancam bahaya. Benar-benar pertaruhan nyawa. Pertaruhan nyawa, beneran. Oke, sisi manusianya sangat memilukan. Sekarang mari kita jadi detektif bencana. Kita bedah resep yang bikin longsor ini terjadi. Siap, apa nih bahan pertamanya, Chef? Bahan pertama jelas hujan ekstrem. BMKG sudah bilang pemicunya itu hujan berhari-hari dan kondisi atmosfer yang sangat basah. Ini hujannya anomali atau gimana? Nah itu dia. Ini bukan anomali. Data dasar Kabupaten Cilacap tahun 2019 juga mencatat curah hujan di bulan November itu bisa sangat tinggi. Pernah loh, di tahun 2017 itu mencapai 3.076 mm. Gila, tinggi banget itu. Banget. Jadi ini menunjukkan sebuah pola yang berulang. Hujan lebat di akhir tahun itu bukan kejutan. Oke, jadi bahan pertama, hujan ekstrim yang berpola. Bahan kedua apa? Bahan kedua, kondisi geologi. Dari laporan geologi ITB dan UPN, kita tahu struktur geologi Cilacap itu kompleks. Laporan Pemda Cilacap 2024 menyebutkan wilayah ini didominasi formasi batuan seperti formasi halang dan tapak. Isinya itu, batu pasir dan batu lempung. Aduh, istilah teknis nih. Coba-coba, aku coba bikin analogi gampangnya ya. Silakan, ini ahlinya analogi. Kini Tuan dan Puan, bayangkan lapisan tanah dan batuan di sana itu kayak tumpukan kue lapis. Kue lapis, oke? Tapi teksturnya beda-beda. Ada lapisan yang kokoh, tapi ada juga lapisan lempung yang kalau kena air terus-menerus, dia jadi lembek kayak adonan. Nah, ketika diguyur hujan deras berhari-hari, lapisan lembek ini jadi bidang gelincir. I see. Ditambah lagi, ini bahan ketiga, topografi. Oh ya, kontur tanahnya. Laporan Pemda jelas menyatakan bagian utara dan barat Cilacap itu wilayah perbukitan. Jadi, lereng curam, ditambah tanah jenuh air, ditambah batuan yang rentan, resep sempurna untuk bencana. Lengkap sudah. Nah, ini bagian yang paling bikin saya gemes. Apa tuh? Bencana ini tuh bukan kejutan, sama sekali bukan.
Dokumen Kajian Resiko Bencana atau KRB Provinsi Jawa Tengah 2022-2026 itu udah teriak kencang. Udah ada warningnya ya? Udah jelas banget. Di situ ditulis, risiko tanah longsor di Cilacap itu tinggi. Hasil analisisnya, bahaya tinggi, kerentanan tinggi, sementara kapasitasnya cuma sedang. Tunggu. Artinya ancamannya besar, masyarakatnya juga banyak yang tinggal di situ dan rentan, tapi kemampuan kita buat menanganinya masih di level medium. Persis. Pertanyaannya, kalau data sudah ada, kenapa dampaknya masih sefatal ini? Itu dia pertanyaan 1 miliar dolarnya. Kita lihat laporan Pemda Cilacap 2024. Peta rencana tata ruang wilayah mereka, RTWW, bahkan sudah memetakan kecamatan mana aja yang rawan longsor. Mereka tahu dong berarti. Tahu. Mereka juga punya standar pelayanan minimal sub-urusan bencana. Tahun 2024 ada anggaran sekitar 40 juta untuk layanan informasi rawan bencana. 40 juta, oke. Dan lebih dari 1 M untuk pencegahan dan kesiapsiagaan. 1 M itu kan lumayan besar. Pertanyaannya, apakah informasi dan program kesiapsiagaan itu sudah sampai dan dipahami sama warga di dusun-dusun terpencil kayak Cibuenying? Nah, Efektifkah anggaran itu digunakan? Jangan sampai anggarannya ada, tapi programnya cuma formalitas di atas kertas buat laporan doang. tepat. Ini masalah the last mile yang klasik. Anggaran ada di kabupaten, tapi nggak netis sampai ke warga di lereng gunung. Sayang banget sih. Sedih banget sih. Tapi kita juga harus apresiasi kerja keras tim di lapangan loh. BPBD, Basarnas, TNI Polri, relawan. Oh tentu, mereka pahlawan sesungguhnya. Mereka mendirikan dapur umum, posko kesehatan, dan melakukan pencarian tanpa henti. Ini adalah wajah kemanusiaan kita yang terbaik. Betul. Dan semua tindakan itu ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Apa yang kita lihat di Cilacap itu adalah implementasi dari fase tanggap darurat bencana. Oh, ada pasalnya ya? Ada pasal 22 tentang pengkajian cepat, pasal 25 tentang pengarahan sumber daya, dan pasal 37 tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Sistemnya itu ada. Tapi kok ada berita instruksi dari Presiden untuk mempercepat pencarian ya? Itu sinyal apa? Nah, itu sinyal. Bisa jadi sinyal bahwa birokrasi dan mobilisasi sumber daya di lapangan itu masih bisa dioptimalkan lagi. Ada bottleneck gitu ya? Bisa jadi. Efisiensi itu kunci. Karena dalam bencana, waktu adalah nyawa. Setiap jam keterlambatan itu fatal. Betul. Oke, para ksatria, dari bedah tuntas kasus longsor Cilacap ini, mari kita rangkum dalam konsep SKPDB. Oke, mari kita sintesiskan. Pertama, skill. Keterampilan paling dasar adalah membaca tanda alam. Hujan lebat lebih dari 3 hari di daerah lereng, itu alarm. Alarm bahaya. Betul. Skill evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman sebelum bantuan datang adalah skill yang bisa membedakan antara hidup dan mati. Oke, itu skill. Lalu knowledge, pengetahuan. Knowledge. Pengetahuan tentang resiko wilayah tempat tinggal Anda. Ini bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Buka situs Inarisk dari BNPB, cari tahu daerah Anda masuk zona bahaya apa. Jadi kita harus proaktif cari tahu ya? Harus. Knowledge ini harusnya jadi pertimbangan saat Anda membeli atau membangun rumah. Jangan asal murah aja. Nah, setuju. Dan terakhir, principle. Prinsipal. Bagi masyarakat, prinsipnya adalah jangan pernah abai. Jangan anggap remeh peringatan dini dari alam maupun dari lembaga resmi kayak BMKG. Jangan ngeyel intinya. Jangan ngeyel. Nah, bagi pemerintah, prinsip utamanya adalah integrasi dan efisiensi. Peta Resiko Bencana atau KBRB harus jadi kitab suci dalam menyusun RT/RW. Harus jadi dasar utama. Jangan ada lagi izin pembangunan di zona merah tanpa mitigasi struktural yang super ketat dan terukur. Lebih baik boros anggaran untuk mitigasi daripada untuk operasi SAR dan santunan korban. Setuju. Setuju banget. Dan prinsip Save More Life mengingatkan kita, setiap nyawa yang hilang karena kelalaian yang bisa dicegah adalah sebuah kegagalan. Titik. Tepat. Nah, jangan lupa subscribe channel YouTube kita ya, biar kita makin cerdas bareng-bareng. Betul.
Kalau Tuan dan Puan Satria Penanggulangan Bencana punya pengalaman pribadi soal longsor atau punya ide mitigasi yang lebih gokil, langsung tulis di kolom komentar. Kita janji bakal baca satu-satu. Terima kasih sudah meluangkan waktu, tenaga, dan kuota untuk mendengarkan. Terima kasih juga untuk para kontributor yang memberikan masukan dan tim produksi yang sudah bekerja keras di belakang layar. Semoga semua upaya kita ini dicatat sebagai amal kebaikan. Amin. Baiklah, sepertinya cukup sampai di sini bahasan kita kali ini. Saya Hans 16. Dan rekan saya Shopai pamit mundur. Sampai jumpa di episode SKPDB berikutnya. Salam SKPDB. Salam TRC Nusantara. And as always, 3, 2, 1. and close the window.